Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Adi Kurniawan. Pada video kali ini, kita akan mencoba membuat contoh program pengulangan dual dalam bahasa C. Di antaranya, kita akan membuat contoh pengulangan dual dengan nilai pengulang menaik atau increment. Lalu kita akan membuat juga contoh pengulangan dual dengan nilai pengulang modern atau decount. Selanjutnya, kita akan membuat pengulangan dual dengan variabel kendali string. Lalu kita juga akan membuat pengulangan dual berdasarkan inputan user. Dan yang terakhir, kita akan membuat pengulangan dual dengan pernyataan break dan continue. Sebelum kita mulai membuat program, sini saya akan jelaskan terlebih dahulu bagian-bagian serta flowchart pada pengulangan dual. Tidak jauh berbeda dengan pengulangan-pengulangan sebelumnya, yaitu pengulangan for dan while. Pengulangan dual juga memiliki 4 bagian, yaitu inisialisasi, kemudian body, iterasi, dan kondisi. Jika dibandingkan dengan pengulangan while, satu-satunya perbedaan antara while dan dual adalah letak kondisinya, letak bagian kondisi. Jika kita lihat pengulangan while memiliki kondisi pada bagian awal, sintaksnya seperti ini, while, kemudian kondisi, dan seterusnya. Namun pada bagian dual, letak kondisi berada pada akhir sintaks. Hal ini menyebabkan pengulangan setidaknya akan dijalankan atau dieksekusi sebanyak 1 kali. Jika dituangkan ke dalam bentuk flowchart, maka prosesnya akan terlihat seperti ini. Pertama yang dilakukan adalah proses inisialisasi, lalu langsung akan masuk ke bagian body, yaitu bagian ini. Selanjutnya, lanjutkan ke bagian iterasi, kemudian akan dicek syaratnya apakah masih memenuhi syarat atau tidak. Jika masih memenuhi, maka akan kembali lagi ke bagian badan. Jika tidak, maka akan langsung berhenti. Oke, langsung saja kita coba buat contoh programnya. Setelah kita buka aplikasi Dev C++ nya, kita buat file baru, kemudian kita ketik kodenya. Yang pertama, program yang akan kita buat adalah program untuk menampilkan angka 1 sampai 5 atau increment. Oke, kode yang pertama adalah kita masukkan terlebih dahulu library yang dibutuhkan, yaitu untuk mencetak kode, yaitu stdio.h. Lalu kita klik main function atau int main. Lalu kita tentukan variabel kendalinya yang ingin kita gunakan. Kita gunakan i saja. Kemudian kita masukkan nilai awalnya, yaitu i, yaitu 1. Nah, kemudian kita ketik sintaksnya do, kemudian perintah untuk mencetak variabel kendalinya. I sama dengan smd i. Setelah itu kita tambahkan iterasinya. Karena kita ingin meningkatnya 1 demi 1, kita bisa tambahkan i++ atau i sama dengan i plus 1. Lalu yang terakhir adalah kita masukkan kondisinya, yaitu i kendali sama dengan 5, karena kita hanya ingin mencetak hingga angka 5. Kita coba beri nama di file 1. Oh, ada yang salah. Kita kurang
titik koma di belakang while. Coba. Nah, berhasil. Di sini tercetak variabel kendali I sama dengan 1, kemudian variabel kendali I sama dengan 2, 3, 4, dan 5. Sekarang kita coba variabel nilai awal I-nya adalah 6. Nah, di sini yang tercetak hanyalah variabel kendali I sama dengan 6. Mengapa? Seperti yang telah saya jelaskan, karena perulangan while ini memiliki kondisi di akhir, yaitu di sini, maka perulangan akan dijalankan setidaknya 1 kali, meskipun variabel yang digunakan, variabel kendali yang digunakan ini tidak masuk atau tidak memenuhi syarat kondisi pada bagian ini. Berbeda dengan jika kita menggunakan perulangan while. Coba kita gunakan while. Kita copy saja, paste, kita ubah menjadi perulangan while. Ini. Nah, sekarang kita jalankan contoh while. Seperti yang bisa kalian lihat, pada perulangan while ini tidak tercetak sama sekali karena titik periksanya adalah pada bagian awal, pada bagian ini. Jadi ketika nilai awalnya 6, kemudian dicek apakah 6 kurang dari sama dengan 5, karena salah, maka perulangan pun tidak akan dijalankan. Oke, selanjutnya kita buat contoh perulangan while lainnya masih dalam bentuk increment. Coba kita buat perulangan while yang menampilkan angka 5 dan kelipatannya. Nilai akhirnya kita coba 25 saja. Nah, di sini pertama kita ubah dulu variabel kendalinya, karena nilai awalnya yang kita inginkan adalah 5, maka kita ubah jadi 5. Kemudian kode untuk mencetaknya kita biarkan. Lalu di sini kita ubah iterasinya menjadi I sama dengan I plus 5, karena kita ingin loncatnya atau meningkatnya 5 setiap perulangan. Kita langsung jalankan. Seperti yang ada di layar, pertama yang ditampilkan adalah nilai 5, 10, 15, 20, dan 25. Selain cara ini, kita juga bisa melakukannya dengan beberapa cara lainnya. Misalkan jika kita ingin menggunakan nilai awalnya 1, namun kita tetap ingin hanya menampilkan kelipatan 5, maka kita bisa tambahkan kode percabangan if I mod 5 sama dengan 0, maka kita akan cetak kita ubah I-nya plus plus. Ini
juga kita ubah i plus plus. Kita coba jalankan. Nah, seperti yang kalian lihat, hasilnya sama saja. Namun perbedaannya di sini iterasinya adalah i plus plus. Jika sebelumnya kita menggunakan i sama dengan i plus 5. Di sini ulangan ini akan menambahkan variabel i-nya satu persatu, namun dicek terlebih dahulu. Jika nilai i ini di mod 5 sama dengan 0, maka akan cetak. Namun jika tidak, yang dilakukan hanyalah menambahkan nilai i-nya saja. Seperti itu. Oke, lalu ada satu cara lagi, yaitu menggunakan pernyataan continue. Oke, kita coba buat. Pertama kita pindahkan terlebih dahulu kode untuk mencetaknya ke bagian yang paling bawah. Di atas kita kasih ini. Lalu di dalamnya kita tambahkan pernyataan continue. Lalu kita coba. Oke, ternyata salah. Yang ditampilkan adalah nilai 1, 2, 9, namun tidak ada 5, 10, 15, dan 20, serta 25. Yang terjadi hanya adalah kebalikannya. Kita coba. Oke, di sini ternyata kita ada salah logika, yaitu yang kita cek adalah jika i mod 5 sama dengan 0, maka kita lanjutkan. Kita tambahkan i-nya, kemudian dilanjutkan. Karena ada pernyataan continue, dilanjutkan tanpa mencetak bagian yang ada di bawahnya. Di bagian sini. Setelah ada pernyataan continue ini, kode yang ada di bawahnya tidaklah dieksekusi. Oke, sekarang kita bisa ganti dengan mengubah logika dalam percabangannya dengan tidak sama dengan 0. Jadi jika i di mod 5 tidak sama dengan 0, maka akan dilanjutkan. Oke, kita coba lagi. Nah, sekarang sudah bisa. Yang ditampilkan hanyalah 5, 10, 15, 20, dan 25. Selanjutnya kita akan buat contoh dual yang decrement. Bisa kita copy saja. Nah, sekarang kita bikin kebalikan dari yang increment. Kita tampilkan angka 5 hingga 1. Kita ubah i-nya, yang pertama i-nya menjadi 5, nilai awalnya 5. Dan kita ubah iterasinya menjadi i sama dengan i min 1, atau bisa juga dengan i min min. Kita coba yang i min min. Kemudian di sini logikanya kita balik. Jika i masih lebih besar atau sama dengan 1, maka akan dilanjutkan. Kita coba. Ada yang salah. Kenapa? Oh, typo ternyata. Nah, sekarang bisa kita lihat nilai kendalinya yang awalnya 5 berkurang 1 menjadi 4, kemudian 3, 2, akhirnya 1. Kemudian saya juga akan menjelaskan penggunaan pernyataan break pada ulangan while. Di sini misalkan kita nilai awalnya adalah 10,
dan nilai akhirnya 1. Namun kita ingin mencetak hanya sampai nilai 5. Kita bisa tambahkan pernyataan if di dalamnya. If i sama dengan 5, maka oke, kita coba. Nah, ternyata yang dicetak hanya sampai 6. Yang kita inginkan adalah mencetak hingga angka 5. Kita coba. Oke. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mengubah nilai i-nya, kondisi percabangan ini, jika i-nya sama dengan 4. Lalu kita beri, kita coba. Nah, sekarang sudah bisa 5, 9, 8, 7, 6, dan 10. Selain kita mengubah 4 di sini, kita juga bisa misalkan memindahkan percabangan tadi di sini ke bagian bawah kode untuk mencetak. Kita coba. Hasilnya akan sama saja meskipun kondisi yang ada di dalam sini berbeda, karena sebelumnya jika kondisi ini di atas, saya jelaskan lebih dahulu. Jika kondisinya ada di atas atau di bagian sini, maka ketika i-nya 5 di sini, i-nya 5, kemudian balik lagi eksekusi. Ketika i-nya 5, maka akan langsung dihentikan tanpa mencetak kode yang ada di bawahnya atau kode untuk mencetak ini. Namun ketika i-nya di bawah, ketika percabangannya ada di bawah, kode ini akan dicetak terlebih dahulu, lalu dicek apakah i-nya sama dengan 5. Jika iya, maka dihentikan. Dan ini pun tetap dieksekusi seperti itu. Oke, kita hapus saja yang atasnya. Oke, selanjutnya kita akan coba buat perulangan while yang mencetak angka 1 hingga angka yang diinputkan oleh user. Kita buat lagi file baru. Kita copy saja bagian ini, copy, kita paste, kemudian kita ubah. Karena nilai awalnya kita ingin 1, kita ubah nilainya awalnya menjadi 1. Kemudian kita tambahkan variabel baru, yaitu variabel jumlah perulangan yang nantinya digunakan untuk menyimpan inputan user. Dan kita tambahkan kode untuk meminta user untuk menambahkan jumlah perulangan. Masukkan kita gunakan scanf untuk membaca inputan user. Kemudian dalamnya kita tambahkan %d karena yang kita inginkan adalah variabel dengan tipe data integer, yaitu ini. Lalu kita simpan ke dalam variabel jumlah perulangan. Kemudian pada perulangan ini kita bisa ubah yang ini, iterasinya bisa kita sederhanakan menjadi i++. Lalu kondisinya adalah ketika i kurang dari sama dengan jumlah perulangan. Coba sekarang kita jalankan.
do while, coba kita do while 4. Sekarang kita coba masukkan 5. Nah, benar hasilnya, yaitu menampilkan variabel kendali I sama dengan 1, variabel kendali I sama dengan 2, hingga variabel kendali I sama dengan 5. Lalu di sini coba kita masukkan 0. Apakah yang terjadi? Sekarang yang terjadi adalah variabel kendali I sama dengan 1. Mengapa? Karena ini kita bisa jalankan lebih dulu. Ketika user menginputkan nilainya yaitu 0, kemudian masuk ke bagian pengulangan ini, do, mencetak, yaitu langsung mencetak I-nya, mencetak I, yaitu 1, ini 1, kemudian I-nya yang tadinya 1 ditambahkan menjadi 2, lalu dicek apakah 2 kurang dari sama dengan 0. Karena tidak atau salah, maka pengulangan pun dihentikan, sehingga yang ditampilkan hanyalah nilai variabel kendali I sama dengan 1. Oke, jika kita ingin ubah menjadi decrement, kita bisa ubah iterasinya dan angka yang dicetaknya. Kita bisa ubah menjadi yang dicetaknya adalah jumlah perulangan. Kemudian juga diubah jumlah ulangan min-min, karena kita bikin yang decrement. Lalu kondisinya adalah I lebih besar atau sama dengan jumlah perulangan. Kita coba lagi. Kita coba 5 lagi. Salah. Mengapa? Coba kita cek. Oh, salah. Di sini ternyata kondisinya adalah jika I di sini jika I lebih besar atau sama dengan jumlah perulangan. Harusnya adalah jika I lebih kecil atau sama dengan. Kita coba lagi. Nah, sekarang berhasil mencetak 5, 4, 3, 2, 1. Atau bisa juga kita ubah kondisinya, kita balik. Jadi jumlah perulangan lebih besar atau sama dengan I. Kita coba jalankan kembali. Coba 10. Ya, betul. Hasilnya benar. Oke, yang terakhir kita akan coba buat pengulangan while menggunakan variabel kendali yang tipe datanya adalah string. Kita copy dulu kode sebelumnya, kita paste, kita ubah variabel kendalinya ke tipe data string, namanya kita ubah C aja, C. Jumlah karakternya kita cukup 10 saja, dan kita hapus.
Di sini kita hapus terlebih dahulu semuanya. Kemudian kita pindahkan kode berikut ke dalam perulangan. Kita pindahkan, kita ubah kata-katanya. Kita ganti apakah Anda ingin mengulangi perulangan ini. Kita berikan pilihan Y atau T. Y jika user ingin mengulanginya, T jika tidak. Kemudian kita ubah scanf yang tadinya %D kita ubah %S karena tipe data yang kita gunakan adalah string. Kemudian kita simpan ke variabel C. Kemudian kita tambahkan di sini perulangan telah diulangi. Tambahkan, kita ingin mencetak Oke, yang terakhir kita coba buat perulangan while yang menggunakan variabel kendali dengan tipe data string. Coba kita buat. Kita ubah tipe datanya menjadi string, yaitu seperti ini. Angka 10 ini menunjukkan jumlah banyaknya karakter yang dapat ditampung dalam variabel yang bernama C ini. Dan kita bisa hapus. Kita tidak perlu inisialisasi karena nantinya kita ingin user yang memasukkannya. Kita hapus semua. Dan kita pindahkan kode ini ke dalam perulangan. Kita ubah kata-katanya. Apakah Anda ingin mengulangi perulangan ini? Kita berikan pilihan Y atau T. Y jika user ingin mengulanginya, dan T jika user tidak ingin mengulanginya. Kita ubah yang ada di scanf ini, kita ubah menjadi %S karena tipe data yang disimpan berupa string. Kita ubah juga nama tipe datanya, nama variabel, maaf. Ubah menjadi C. Lalu kondisinya di sini kita ubah, yaitu strcmp. Karena kita ingin membandingkan dua string, kita gunakan metode ini atau fungsi ini, strcmp ini. Kita masukkan yang pertama C-nya, lalu yang kedua adalah selama C-nya tidak bernilai sama dengan T, maka diulangi. Kita coba while 5. Oh, ada tipu ternyata. Kita hapus. Ada yang salah ternyata. strcmp was not declared in the scope. Oh, ternyata kita kurang menambahkan library-nya. Kita tambahkan include string.h.
agar dapat menggunakan fungsi strcmp ini. Kita ulangi lagi, jalankan. Oke, kita coba masukkan Y, ternyata terus mengulangi. Kemudian jika kita pencet T, berhenti. Oke, sudah sesuai, namun agar lebih rapi kita tambahkan kata-kata lainnya. Misalkan di sini kita tambahkan enter lebih dahulu. Dan tambahkan kata kembali. Printf, masukkan pilihan Anda. Kita ulang. Ternyata kurang titik koma. Kembali, masukkan pilihan Anda. Y, lagi, terus berulang. Lalu, apakah kita masukkan misalnya karakter lain, misal A, C, D, akan terus berulang. Mengapa? Karena pada bagian kondisi ini, diceknya adalah selama karakter yang kita minta ini tidak sama dengan T. Oleh karena itu, jika kita memasukkan A atau karakter lainnya, pengulangan pun akan tetap dilanjutkan. Oke, dari program ini kita bisa tambahkan, misalkan kita ingin menjumlahkan bilangan yang diinputkan oleh user. Misalkan kita tambahkan lagi variabel jumlah bilangan, nilainya itu 0. Lalu kita juga bikin variabel untuk menyimpan nilai yang dimasukkan oleh user. Kita bikin i saja. Oke. Di sini bisa kita tambahkan percabangan if, kita copy yang ada di kondisi ini. Jika user tidak memasukkan T, maka kita akan meminta user untuk memasukkan nilai. Kita bisa ganti masukkan angka yang ingin ditambahkan. Kita tidak perlu enter di sini. Nah, di sini kita ubah menjadi %D kembali karena kita ingin menyimpan tipe data integer. Kita masukkan ke i, lalu kita masukkan nilai i tersebut ke dalam variabel jumlah bilangan. Jumlah bilangan yang baru kemudian ditambahkan jumlah bilangan yang lama ditambah i. Oke, sekarang kita coba. Oh, salah, ternyata salah nama jumlah bilangan harusnya. Kita jalankan. Nah, coba kita masukkan Y. Di sini kita diminta untuk masukkan angka. Misalkan kita tambahkan 5. Nah, kita diminta lagi untuk memilih ulangi atau tidak. Kita ulangi Y, tambahkan 5 lagi. Ulangi lagi, coba kita pilih T. Ya, berhenti. Cuman di sini kita belum menampilkan jumlah bilangannya. Coba kita tambahkan kode lagi. Kita tambahkan kode di bawah sini untuk mencetak variabel jumlah bilangan. Jumlah bilangan
yang dimasukkan adalah ini, kita ubah aja, masukkan sebuah bilangan adalah SMB, koma, jumlah bilangan. Coba Y, masukkan 5, Y lagi, masukkan 5, coba pilih T. Nah, sekarang di sini sudah ada jumlah bilangan yang dimasukkan adalah 10, sesuai dengan yang tadi kita masukkan, yaitu 5 ini, kemudian 5 selanjutnya. Oke, sampai di sini saja video kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih.